Halo, assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekannya. Tapi seperti biasa sebelumnya kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dari rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan buka diluncurkan oleh tim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekannya. Langsung kita bahas bersama. Dalam komunitas Pioneer Pi Network, kami menyaksikan berbagai perspektif berbeda mengenai masa depan proyek. Berikut adalah beberapa sudut pandang mendasar yang sering dibicarakan orang. Grup 1, potensi peningkatan nilai. Beberapa orang percaya bahwa Pi Network memiliki potensi untuk berkembang menjadi mata uang kripto yang benar-benar berharga di masa depan. Mereka bersedia menginvestasikan waktu dan tenaganya untuk berkontribusi pada proyek ini, dengan harapan komitmen mereka akan membuahkan hasil. Grup 2, tantangan Pi pasar mata uang kripto. Perspektif lain adalah bahwa pasar mata uang kripto sangat kompetitif dan tidak mudah bagi proyek baru untuk bersinar. Para pionir harus menghadapi ketidakpastian mengenai nilai masa depan dan berhati-hati ketika menginvestasikan waktu dan sumber daya mereka. Kelompok 3, perlunya persatuan. Bagian penting dari diskusi ini adalah bagaimana komunitas pionir menghadapi tantangan-tantangan ini. Persatuan dan saling mendukung dapat membantu proyek mengatasi kesulitan dan membangun komunitas yang kuat. Kelompok 4, evaluasi dan pemantauan. Beberapa pihak berpendapat bahwa memantau kemajuan pengembangan jaringan Pi dan menilai informasi baru secara berkala sangatlah penting. Hal ini memungkinkan pionir melihat panduan dan menyesuaikan strateginya berdasarkan informasi terkini. Sudut pandang ini menghasilkan diskusi yang menarik dalam komunitas pionir. Bagaimana denganmu? Apa Anda termasuk dalam kelompok mana? Dan apa pendapat Anda tentang Project Pi Network? Jadi di sini ada pengelompokan dari hasil evaluasi yang bisa kita baca dan bisa kita cermati ya. Di sini ada 4 kelompok komunitas dan kita bisa introspeksi kita di dalam kelompok komunitas yang mana. Grup 1, grup 2, grup 3 atau grup yang keempat. Jadi kita mempunyai sudut pandang, punya ukuran di dalam kelompok kita itu di dalam kelompok yang mana. Jadi bisa mengukur diri sendiri ya, kita sebagai pionir berkontribusi atau tidak, atau berapa banyak kontribusi yang sudah bisa kita berikan, dan apa kontribusi yang paling menonjol yang kita. Jadi di sini kita bisa mengukur sejauh mana kita mengikuti jaringan komunitas Pi Network dan kita di dalam kelompok komunitas jaringan yang mana. Terbagi menjadi 4 kelompok dan kita sendiri yang tahu kita di dalam satu kelompok yang mana, karena kalau orang lain mungkin tidak bisa mengetahui atau menilai sejauh mana kita mengikuti dalam kelompok ini, karena ini suatu privasi sebenarnya. Kita berpendapat kepada diri sendiri dan kita introspeksi bahwa kita sebagai pionir ini menjadi satu kelompok atau menjadi salah satu kelompok yang mana. Jadi seperti itu.
Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan ya. Berapa lama yang diperlukan sampai jaringan Pay diakui sebagai mata uang global? Visi Pi adalah menciptakan ekonomi P2P yang didukung oleh mata uang kripto Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Namun kita akan melihat bahwa jaringan Pi menghadapi masalah besar, yaitu legalitas negara. Pi harus menjadi mata uang super berdaulat agar pemerintah dapat mengadopsi dan melegitimasinya. Dan untuk melakukan itu, koin Pi pertama-tama harus memenuhi persyaratan mata uang global bersama. Mari kita lihat apa yang telah dilakukan Pi untuk melihat apakah Pi mampu memikul misi besar ini atau tidak. Di sini ada semacam ulasan di mana ketika mata uang global atau ketika koin Pi mau menjadi mata uang global, itu ada persyaratan di setiap wilayah, di setiap negara, dan mempunyai aturan-aturan yang harus dilalui oleh Pi Network. Di saat sudah melalui aturan-aturan itu, barulah nanti Pi Network atau koin Pi bisa menjadi mata uang global atau bisa berlaku di setiap wilayah, di setiap negara yang ada di seluruh dunia. Akan tetapi itu jangka yang panjang rekan-rekan, jangka yang akan datang yang belum jelas jangkanya kapan. Nah, untuk perbandingan suatu cryptocurrency seperti Bitcoin yang banyak menyangkal, banyak yang tidak sependapat, ternyata bisa dipergunakan di seluruh wilayah yang ada di seluruh dunia. Jadi cryptocurrency, katakanlah koin Pi masih untuk saat ini boleh dikatakan berjalan di atas cryptocurrency. Jadi sama jalannya dengan Bitcoin sebagai cryptocurrency juga, dan bisa berlaku di mana saja. Jadi bisa diadopsi oleh semua exchange dan semua bisa diberlakukan di setiap wilayah, di setiap negara yang ada di seluruh dunia. Jadi sama seperti itu ya, belum ke tingkat mata uang digital global. Jadi masih di tingkat uang cryptocurrency atau cryptocurrency yang bisa diberlakukan untuk bertransaksi di setiap wilayah atau di setiap negara yang ada di seluruh dunia. Itu sah-sah saja karena dunia kripto setiap wilayah sudah melakukan dan mengesahkan untuk bertransaksinya. Jadi seperti itu ya. Bitcoin dimanapun juga sudah ada, dan Bitcoin dimanapun juga sudah ditransaksikan. Sama juga dengan koin Pi ketika masih belum menjadi mata uang digital dunia, masih dipergunakan sebagai cryptocurrency dan barter peer-to-peer, atau boleh dikatakan masih dalam taraf menciptakan P2P atau katakanlah menciptakan suatu komunitas. Ini tidak menjadi suatu penghalang ketika koin Pi diluncurkan atau dibuka open mainnet, bisa berlaku di mana saja karena belum menjadi mata uang digital dunia, atau katakanlah belum menjadi mata uang digital global. Jadi masih sebatas mata uang cryptocurrency atau cryptocurrency yang bisa ditransaksikan di mana saja. Jadi seperti itu rekan-rekan ya, ini perlu dipahami. Jadi seperti itu informasi hari ini rekan-rekan. Yang pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa menjadi anggota setiap komunitas, tapi dikelompokkan atau bisa dikelompokkan di komunitas yang mana. Kita sendiri yang tahu kita berjalan di satu jaringan ini sudah sejauh di komunitas yang mana atau di kelompok yang mana. Terus yang selanjutnya, di mana mata uang digital dunia atau mata uang digital global itu harus melalui beberapa fase sebelum disahkan menjadi mata uang global. Tapi untuk cryptocurrency tetap bisa ditransaksikan dimanapun di setiap negara karena itu sah dan tidak dilarang. Di setiap exchange, setiap wallet ada, dan setiap negara juga memperlakukan exchange yang berlaku dan bisa mentransaksikan semua cryptocurrency yang ada di exchange tersebut. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan informasi hari ini bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.